Nah, kita udah masak nasi, masak beras jadi nasi. Sekarang kita masak lauknya lagi. Ayo cek bisa apa yang tinggal di dalam freezer saya. Tuh, wah udah mau habis ini. Berarti setelah ini 2 hari lagi kayaknya saya juga harus belanja deh. Kemudian telur masih ada. Oke, saya eksekusi langsung apa aja bahan yang saya butuhkan. Saya memasak udang gulai, dan masih ada bumbunya. Bentar ya. Nah, inilah kira-kira bahan-bahannya: kacang panjang, mangkok langkok, lalu santan, gula sedikit, kemudian ini untuk ngebersihin ini sih, apa namanya, udangnya biar baunya tidak amis. Saya gunakan belibis ini, lalu saya tambahkan sedikit ketumbar, garam, dan ini bumbu sudah jadi yang saya beli di pasar. Nah, ini saya akan olah jadi gula ya, enak. Lalu tambahkan dengan air juga, air ini, air bersih. Nah, ini udangnya ya guys. Jadi udangnya ini tuh saya beli 1 kilo lebih 4 on ya. Ini harga 100.000. Saya bagi-bagi dapatnya segini. Sekali masak supaya dia hilang bau amisnya, berikanlah ini. Saya pakai ini karena kalau nggak pakai ini baunya agak amis. Lalu dituang, nanti campur dengan air. Nah, tuh. Mau pakai sendok atau pakai apa gitu, malas megangnya ya pakai sendok, sampai nanti hilang bau amisnya. Nah, udah, sekarang bersihkan, ganti sama air yang baru. Cuci bersih lagi dengan air. Saya menggunakan ini karena lebih simpel aja. Kebetulan ini lagi rusak, belum selesai saya perbaiki, jadi gunakan ini aja, air botol. Kemudian ini sudah selesai, udah kita siapin bahan utamanya. Kita olah bahan bumbunya lagi. Nah, kita udah beralih ke kualinya, tungku, dan dengan penggorengannya ini tungku penggorengan dan juga kuali ya bahasa sekarang. Lalu berikan bumbu yang tadi. Bumbu ini saya beli udah siap jadi ya, jadi kalau kita pesan di pasar tuh dia udah tinggal kita minta sama bapak yang jualnya atau ibu yang jualnya itu, minta untuk gulai ayam atau gulai ikan. Nah, nanti diberikanlah dalam jumlah berapa yang kita butuhkan. Ini yang saya beli 3.000 aja. Ini 2 sendok. Oke. Nah, lalu berikan air kira-kira ya sesuai kebutuhan. Kalau jumlahnya besar, kita masak dalam jumlah besar, bisa juga. Nah, bagi saya 2 ini sudah cukup. Masak dia sampai nanti dia mendidih, lalu berikanlah bumbu-bumbunya apa yang dibutuhkan oleh gula ini. Yang pertama ada langkok yang biasa saya punya di rumah aja. Kalau yang nggak punya saya nggak paksain, tetap aja enak masakan saya. Saya biasanya kalau untuk gula itu
bunga tadi nih, serai, cuci bersih dulu ya. Lalu daun jeruk 1, wangi dia kalau pakai daun jeruk ini. Lalu daun kunyit ini sudah kering karena sudah saya, walaupun dia kering, nanti kalau dia menyatu di dalam gulai dia akan wangi. Oke, itu saja. Nanti setelah ini selesai, cuci dulu ya. Nah, masukkanlah dia di dalam gulai ini sudah mendidih. Lalu masukkan udang tadi. Udang ini tuang. Kalau kematangannya dia nggak ada masalah sih. Kalau dengan gulai itu, walaupun dia agak matang banget, lama misalkan di dalam ini, dia nggak akan masalah dengan tekstur atau rasanya. Yang penting bumbu ini harus matang dulu. Lalu kita tambahkan sayurnya. Saya gunakan kacang panjang ini, cuci dulu, potong-potong, masukkan. Ini udah kita potong-potong dan cuci bersih. Dan udangnya tentu sudah matang. Udang ini nggak lama matangnya, karena panas saja dia sudah matang. Nah, lalu garam dan gula. Gulanya 2 sendok teh, karena saya suka ada rasa manis. Lalu ketumbar bubuk sedikit biar dia wangi. Kan kita punya rempah-rempah, atau kita fungsikan rempah-rempah kita. Saya kebetulan gunakan garam ini. Ini juga 2 sendok. Kita icip aja sesuai dengan selera ya. Setengah sendok teh. Oke. Lalu aduk-aduk. Nanti kita icip rasa ya. Rasanya apakah kurang garam atau kurang manis sedikit. Yang suka manis, yang nggak suka nggak apa-apa juga. Setiap orang itu punya perbedaan rasa. Ada yang nggak suka manis, ada yang lebih suka asin. Kalau saya lebih suka agak manis sedikit. Lalu tambahkan santan. Karena ini simpel dan bisa disimpan, jadi saya beli santan kemasan aja. Mungkin kalau yang deket, saya pengen praktis, karena ini yang praktis. Membuat ini kadang saya hari ini, besok tidak, jadi saya beli yang praktis seperti ini. Kalau saya beli yang langsung kayak apa ya, yang itu bagus juga, yang dari apa namanya, santan murni itu ada juga, cuma kalau lama-lama dia nggak tahan. Itu dari pengalaman saya, jadi harus diolah. Setelah ia dibeli dia langsung diolah, kalau tidak dia akan basi. Kalau yang kemasan kayak gini dia nggak basi. Oke, saya akan cicip rasanya. Mungkin ini tidak begitu kental, tapi ini sedikit. Nah, semua udah. Cicip rasa lagi, apakah kurang garam gitu. Jadi yang suka asin menurut saya ini cocok, tapi yang bagi kurang suka asin, kurangilah garamnya sedikit. Tadi saya gunakan setengah ya, setengah kurang sedikit sendok teh. Oke, ini sudah matang. Nah, tinggal kita menyajikan lagi. Menyajikannya setelah ini saya akan sajikan supaya makin enak disajikan dengan bentuk yang cantik. Oke.